Oke, nah malam ini alhamdulillah ya sudah ngumpul semua. Ini adalah calon-calon orang sukses ya. Karena yang hadir malam ini adalah orang-orang pilihan nih Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena mungkin di luaran sana banyak yang pengen hadir di Zoom tapi terkendala. Allah kasih halangan sehingga dia tidak bisa hadir malam ini. Tapi luar biasanya teman-teman yang hadir malam ini adalah orang-orang yang dipilih Allah sehingga bisa melanjutkan tolabul ilmi bareng-bareng. Ya, Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mau besar, mau kecil, kita jangan lupakan untuk selalu bersyukur. Dan tidak lupa juga kita selalu panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya supaya berkah apapun kegiatan kita ya dan insya Allah nanti kita dikenali oleh Rasulullah di saat kita butuh syafaat beliau di akhir-akhir. Ya, mari kita salat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amin. Oke, Bapak Ibu, mungkin karena waktunya sudah tersita tadi ya, mungkin saya langsung aja ke materi kita malam ini. Bentar ya, saya buka dulu slide-nya. Cara belajar di tim kita ini, support system kita ini adalah belajar dan praktek. Ya, belajar dan praktek. Jadi, teman-teman yang belajar tapi nggak praktek itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena di sini selalu imba ilmu dan praktekkan. Jadi kalau ada tugas praktek itu jangan sampai tidak dipraktekkan teman-teman. Karena kalau nggak dipraktekkan itu ilmu nggak nempel sama sekali. Ya, ilmu jadi nggak nempel sama sekali sehingga nggak ada tuh manfaat kita belajar begadang gitu ya, nah ngantuk. Makanya kalau ada perintah praktek itu praktekkan, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak analisa, lakukan aja. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Pokoknya lakukan aja, nanti hasilnya seperti apa, diskusi lagi. Itu aja, ya. Itu aja. Diskusi, perbaiki yang salahnya, lengkapi yang kurangnya. Ya, cuma gitu aja. Praktek lagi. Nah, dengan cara begitu, semakin hari teman-teman akan semakin bagus pergerakannya. Prosesnya akan semakin bagus. Kenapa? Ya tadi, belajar, praktek, salah, perbaiki, belajar lagi. Praktek lagi, masih ada yang kurang, lengkapi lagi, belajar lagi. Praktek lagi, akhirnya apa? Menjadi bisa. Tapi teman-teman yang tidak mempraktekkan, insya Allah akan ketinggalan. Karena materi pembelajaran akan maju terus, nggak akan menunggu. Nah, yang bisa mengikuti, yang bisa satu frekuensi, satu kecepatan, itu insya Allah sampai ke finish. Tapi yang tertinggalnya jauh, itu akan kesulitan untuk mengejar. Makanya jangan sampai tertinggal, Bapak Ibu. Training new member Prabu under the Cannon. Ini pastikan Bapak Ibu kalau sudah punya mitra pastikan ikut belajar supaya pintarnya barengan, suksesnya juga barengan. Tapi kalau mitranya nggak belajar, pintar sendirian, ya insya Allah nanti juga akan kerepotan karena kerja sendiri nantinya. Pintar sendiri, kerja sendiri itu lebih berat daripada pintarnya bareng-bareng, tapi kerjanya bareng-bareng. Makanya harus di sini tugas kita itu hadir dan menghadirkan teman-teman ya. Kalau cuma hadir doang tapi tidak menghadirkan mitranya, insya Allah jadi kerja sendirian tuh, nggak kerja bersama ya. Nah, oke. Nah, sekarang materi kita edifikasi. Kemarin kita sudah materi ice breaking P1 dan P2. Sekarang edifikasi itu adalah praktek apa ilmu untuk P3-nya, edifikasi ya. Nah, edifikasi ini sebagai seni bercerita. Jadi bisnis kita ini cuma bercerita, teman-teman. Ice breaking cerita, edifikasi masih cerita, bahkan presentasi pun cerita, menceritakan sistem yang ada di PTBS. Cerita doang. Nah, jadi yang masih malas cerita, yang masih jarang ngobrol, sekarang berubah ya. Harus sering ngobrol, harus sering cerita. Karena kiat-kiat sukses di bisnis ini, kita banyak-banyak menyambung silaturahmi, kita banyak-banyak bercerita, ngobrol. Ya, kalau nggak cerita, informasinya nggak nyampe. Makanya cara menjalankan bisnis ini hanya bercerita. Ya. Nah, identifikasi ini juga salah satu langkah awal teknis memulai bisnis reseller based corporation syariah. Ini ya. Nah, ini hanya refresh ya, hanya mengingatkan kembali tahapan prospek dan menjalankan bisnis itu ada 5 tahap ya. Ada ice breaking, kita sudah belajar P1 dan P2. Ya, P1 apa itu harus ingat ya, P2 apa harus ingat. Jangan dibahas lagi di sini. Panjangan diulang lagi ya. Ice breaking itu ada P1, P2, dan yang kedua ada edifikasi dan presentasi 5 pilar. Nah, kita hanya belajar ice breaking dan edifikasi saja dulu. Karena untuk seminar atau presentasi bisnis kita menggunakan support system, bukan kita yang menceritakan ya.
tapi kita menggunakan fasilitas gitu. Jadi kita maksimalkan dua ini aja, ice breaking dan edifikasi. Artinya ice breaking itu harus ada P1 dan P2 dan edifikasi ada P3. Kuasain dua tahap ice breaking dan edifikasi ini, insya Allah teman-teman undangannya pasti meledak undangannya ya. Kalau undangannya banyak, otomatis kemungkinan atau peluang untuk closing itu menjadi besar. Kalau undangannya banyak. Ya, terus ada seminar atau presentasi bisnis. Yang keempat itu kita harus follow up setelah jamin itu seminar. Yang kelima kalau closing kita harus lakukan yang namanya pembinaan ya. Nah, sekarang ini pembinaan teman-teman. Nah, pembinaan siapa? Pembinaan orang-orang yang sudah join. Nah, jangan sampai teman-teman sudah punya mitra tapi nggak terbina karena tidak belajar, tidak punya motivasi belajar. Ya, jangan sampai punya mitra tapi tidak belajar. Nanti kita akan kerepotan. Makanya di sini pastikan kalau kita punya gerbong itu belajar semua. Kalau semuanya belajar, semuanya pintar, akan terjadi percepatan di jaringan, pertumbuhan jaringan kita. Nah, coba lihat nih. Pasti teman-teman ngalamin ya. Yang hadir itu aja mitranya kemana? Si A nggak ada, si B nggak ada, si C. Lihat bagaimana sampai hari ini. Ya kan, bisnis jadi mandek. Ya. Kenapa? Karena pintarnya nggak bareng. Itu ya. Nah, di sini kita harus belajarnya bareng supaya pintarnya bareng. Nanti insya Allah suksesnya pun bareng-bareng. Jadi rugi ya, rugi kalau hadir nggak menghadirkan mitra-mitranya itu rugi, rugi banget, rugi waktunya, ya kan? Berprosesnya juga nanti jadi sendirian terus, mitranya diem tidur, akhirnya kita lama sukses. Makanya kita harus punya rasa khawatir, punya rasa risau di saat mitra kita nggak punya motivasi untuk belajar. Kita yang risau, bukan mentor kita. Mentor kita mah cuma ngasih materi aja, cuman kitanya yang harus peduli terhadap jaringan dan mitra-mitra kita. Bagaimana caranya mereka punya motivasi untuk belajar dan punya motivasi untuk sukses. Kalau mereka nggak punya motivasi untuk sukses, otomatis mereka nggak punya motivasi untuk belajar. Akhirnya kita harus cari lagi mitra baru, ya kan? Akhirnya kita nggak selesai-selesai nih ngebangun sistemnya gitu kan. Makanya harus punya rasa risau. Aduh, mitra saya yang baru ini belum bisa ice breaking. Aduh, mitra saya yang ini belum bisa edifikasi. Aduh, mitra saya yang ini nggak pernah muncul sama sekali. Harusnya Anda punya rasa risau. Risau itu apa? Risau itu khawatir gitu. Risau, bukan cuek. Nah, kebanyakan kita, mitra kita nggak belajar, kita cuek-cuek aja tuh gitu kan. Efeknya kita hanya lihat sampai hari ini seperti apa sudah pertumbuhan atau perkembangannya, ya kan? Pasti lama mandek. Nah, itu yang harus diperbaiki teman-teman, kesadaran dan motivasi. Makanya motivasi teman-teman jaringannya, timnya supaya mau belajar. Jadi begitu di-share ada Zoom itu harusnya di woro-woro tuh, di japri satu-satu, tuh baca di grup ada Zoom nanti malam, jangan sampai nggak datang ya. Ya, jangan sampai nggak hadir ya. Harusnya. Jadi bukan kita baca udah kita doang yang tahu gitu kan. Mitra kita belum tentu baca grup, belum tentu baca grup. Nggak apa-apa japri. Tapi nanti biasakan mereka juga baca grup. Jadi kita nggak berat. Setiap ada Zoom, kita yang ngabarin. Padahal ada di grup, dia nggak pernah baca grupnya. Nah, kita arahkan dia selalu baca grup gitu. Aktif di grup. Kalau ada informasi jadi tahu gitu. Tapi kalau nggak pernah dilihat grupnya, itu nggak tahu apa-apa. Ada Zoom kelewat, ada sharing kelewat, ada pengumuman apa kelewat gitu kan. Nggak tahu apa-apa gitu. Makanya grup itu harus disimak. Kalau nggak disimak ya ngapain juga ada di grup gitu kan, percuma. Karena nggak akan mungkin tahu informasi kalau. Nah, di situ peran teman-teman apa namanya menyadarkan mitra-mitranya. Jarang lihat grup, suruh lihat grup. Ya di awal ya japri dulu, bro, Pak bro, bu bro, ada Zoom nih nanti malam gitu kan. Jangan sampai nggak hadir, ini kita belajar supaya kita bisa jalankan bisnis gitu kan. Gitu. Jadi ada apa namanya? Ada inisiatif dari kitanya kalau kitanya sudah punya mitra, bukan kita cuek aja. Kita baca sendiri, oh nanti malam udah Zoom, udah aja. Saya hadir. Tapi mitranya bagaimana gitu kan? Baca nggak grupnya gitu kan? Nah, pastikan mereka baca, pastikan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke edifikasi. Jadi edifikasi ini apa sih? Nah, edifikasi adalah proses bercerita. Sehingga dengan teknik edifikasi ini, itu bisa meningkatkan value atau nilai dari apapun yang kita ceritakan. Saya ulangi nih, edifikasi adalah proses bercerita sehingga meningkatkan value atau nilai dari apapun yang kita ceritakan. Jadi bercerita dengan teknik edifikasi akan mengangkat
atau meningkatkan nilai dari sesuatu yang kita edifikasikan tadi. Kita edifikasi mentor, mentor kita punya nilai lebih. Siapa yang menganggap punya nilai lebih? Orang yang mendengarkan. Produk kita cerita dengan teknik edifikasi, produk kita punya value lebih tinggi, lebih naik value-nya. Gara-gara kita bercerita dengan teknik edifikasi, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus pelajari teknik edifikasi ini, sehingga cerita kita itu betul-betul bikin orang itu tertarik. Kenapa? Value-nya meningkat. Otomatis meningkat gara-gara teknik bercerita kita menggunakan teknik edifikasi. Paham ya? Nah, sementara teknik edifikasi ini adalah teknik bercerita dengan cara menceritakan nilai-nilai positif dengan cara antusias. Jadi berceritanya harus antusias, teman-teman. Edifikasi itu bercerita dengan cara antusias. Yang kita ceritakan nilai-nilai positifnya dan menambahkan ekspresi dramatisir. Ya, jadi bercerita dengan teknik edifikasi itu harus antusias dan ada dramatisirnya. Contoh mau cerita tentang produk, pakai teknik edifikasi. Misalkan produk apa? Power Honey. Ceritanya antusias. Wah, Pak, Power Honey ini dahsyat. Nah, dahsyat itu kan dramatisir. Kita antusias ceritanya, tambah dramatisir. Power Honey ini, Pak, pokoknya dahsyat, Pak. Bapak minum, Mama tersenyum gitu kan. Nah, itu kan dramatisir. Sehingga kalau kita pakai teknik itu orang langsung ke otakan, wih, mantap nih, saya harus coba nih, gitu kan. Gara-gara teknik cerita kita menggunakan teknik edifikasi, antusias, positif, dan ada dramatisirnya. Mau cerita apa? Kolagen, bisa, Pak. Nggak mungkin Pak ya. Bu, Bunda, kolagen ini, kandungannya kolagennya mantap, ada ekstrak stroberinya, vitamin C-nya tinggi. Kalau diminum, glowing pokoknya. Keren. Nah, itu dramatisir ya. Antusias dan dramatisir, teman-teman. Gitu cara bercerita edifikasi. Jadi teman-teman harus bisa menguasai teknik ini. Jadi ceritanya tuh nggak melempem lurus datar aja, enggak. Harus pakai teknik edifikasi. Apapun yang kita ceritakan, gunakan teknik edifikasi. Mentor kita cerita tentang mentor. Mentor saya namanya Coach Andri. Dia itu dahsyat keren dia itu ya. Dia itu selalu membina saya. Dia itu kalau saya kesulitan pasti dia tolong. Gitu. Dia nggak pernah capek bina saya. Nah, itu namanya teknik edifikasi. Nah, efeknya ini apapun yang kita ceritakan itu value-nya naik, teman-teman. Di mata orang yang mendengarkan. Sampai di sini paham nggak tentang edifikasi? Menceritakan sesuatu dengan apa? Menceritakan sesuatu nilai-nilai positifnya, bukan yang negatifnya. Yang positifnya apa? Terus tambahkanlah dengan antusias dan ekspresi dramatisir. Nah, caranya ya ceritakan yang positifnya, apapun itu. Mau cerita produk, ceritakan positif produk kita. Mau cerita tentang mentor, ceritakan yang positif-positif tentang mentor kita. Yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya. Mau cerita apapun. Mau cerita pupuk, pakai cerita dengan menggunakan edifikasi. Jadi apapun yang kita ceritakan dengan teknik edifikasi itu value-nya meningkat di mata si Camit. Jadi dahsyat. Produk jadi dahsyat, dan jadi wah, jadi wow. Mentor jadi wow, bisnis jadi wow. PTBS perusahaannya jadi wow. Gitu. Itu efeknya, ya. Efek dari teknik bercerita dengan menggunakan teknik edifikasi, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nggak pernah dipraktekkan lagi. Makanya di sini kita butuh antusias. Kalau kita orangnya melempem, nggak bisa kita cerita dengan teknik edifikasi. Kita jangan jadi orang yang melempem, kita jadi orang yang supel, orang yang antusias. Cerita apapun kita antusias. Karena edifikasi itu salah satu ininya syaratnya harus dengan cara antusias, Bapak Ibu. Bukan datar aja melempem gitu. Itu bukan edifikasi namanya. Nah, ya, makanya kenapa orang banyak jauh itu gara-gara edifikasi si orang itu punya motivasi pengen tahu tinggi, pengen edifikasi tentang sukses gitu kan, sukses di PTBS. Itu nenek-nenek aja usia 71 tahun dia bisa sampai tembus mobil cash, Pajero cash. Ceritanya antusias nih videonya. Bayangkan Bu, bayangkan Bunda. Bunda usia berapa? Lebih muda dari dia. Dia aja nenek-nenek bisa sukses Bunda. Bunda pasti lebih bisa. Nah, cerita kita tuh seperti itu, antusias. Akhirnya orang yang yang mendengarkan itu dia mikir, iya ya, nenek-nenek bisa sukses. Dan cara bercerita kita juga nggak bukan biasa-biasa, tapi dengan menggunakan teknik edifikasi, teman-teman.
Nah, berarti kalau misalkan selama ini nggak pernah mempraktekkan, artinya ilmu yang disampaikan sia-sia selama ini. Tapi nggak apa-apa, waktu yang sudah lewat itu nggak bisa kita sesali. Tapi jangan sampai hari ini, dari hari ini ke depannya, jangan sampai nggak pernah praktek lagi. Karena dari awal sudah disampaikan cara belajar kita, teori dan praktek. Berarti kan sudah pernah, ini bukan ilmu baru ya. Ilmu baru buat mitra baru, iya. Buat mitra baru ilmu baru. Tapi yang lama ini bukan ilmu baru. Hanya nggak pernah dipraktekkan gitu. Makanya orang kurang berminat. Cerita kita biasa-biasa aja. Cerita kita datar. Cerita kita membosankan. Tapi kalau pakai teknik edifikasi, itu cerita kita berapi-api. Semangat, antusias. Yang mendengarkan pun ketularan. Semangat mendengarkan, antusias dia mendengarkannya. Berapi-api juga dia mendengarkannya. Karena kan itu bisa kita tularkan. Antusias kita bisa tularkan ke orang yang dengar ke Camit. Makanya kita antusias, dia akan antusias juga. Tapi di saat kita melempem, Camit juga melempem. Cerita datar, PTBS ini bagus loh, ABCD, 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 tapi melempem. Orang juga dengar, nggak menarik gitu kan. Tapi kalau dengan teknik edifikasi, misalkan kita kita cerita tentang profil perusahaan nih. PTBS ini luar biasanya, visi misinya buat umat, nggak ketemu di perusahaan lain. Hanya PTBS yang saya ketemu visi misinya buat orang lain, buat umat. Ini keren. Belum pernah ketemu perusahaan lain yang visi misinya untuk umat. Nah, cara ceritanya tuh gitu. Jadi antusias. Bukan visi misi PTBS adalah membantu umat terbebas dari utang dan riba. Kayak baca doang gitu. Aduh. Orang juga dengarnya, oh gitu. Biasa-biasa juga orang jadinya. Ya. Jadi teknik edifikasi adalah teknik bercerita dengan cara menceritakan nilai-nilai positif dengan antusias dan menambahkan ekspresi dramatisir. Next. Nah, sebelum kita memulai cerita dengan teknik edifikasi, Anda harus punya apa dulu nih? Harus punya nih. Apa yang harus Anda punya dulu nih? Nah, yang pertama adalah informasi dan pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan Anda edifikasikan. Jadi kalau kita mau cerita sesuatu dengan teknik edifikasi, kita harus punya informasi atau pengetahuan dulu. Mau cerita produk, kita harus punya pengetahuan tentang produk itu, Bapak Ibu. Kita mau cerita skincare, misalkan serum malam, serum siang. Kita harus punya pengetahuan dan informasi yang cukup tentang produk itu sebelum kita cerita. Jangan sampai kita nggak paham produk kita, tapi kita cerita. Yang kita ceritakan apa kira-kira? Ya nggak? Nggak detail. Nggak detail ya. Orang juga, itu mah banyak di luaran gitu kan. Padahal kita punya keunggulan, tapi karena kita nggak memahami produk kita tidak punya informasi dan pengetahuan yang cukup, kita edifikasinya ngaco gitu. Ya kan? Kita cerita eco farming ngaco juga karena kita tidak punya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang eco farming. Malah kita sudah cerita eco farming. Makanya di sini kalau kita berbisnis kita harus menguasai ilmu produk. Pengetahuan produk itu harus harus kita kuasai sehingga kita bisa cerita dan ceritanya dengan teknik edifikasi sehingga eco farming ini sesuatu yang dahsyat di mata Camit gitu. LVN kolagen sesuatu yang dahsyat di mata Camit. Bisnis ini sesuatu yang dahsyat di mata Camit. Apapun yang kita ceritakan dengan teknik edifikasi menjadi dahsyat bagi mereka. Nah, ini harus diasah. Karena ini luar biasa Bapak Ibu. Ilmu edifikasi ini keren. Yang bikin saya bisa apa? Bisa berubah. Dulu seneng Nike pindah ke Adidas gara-gara edifikasi si salesnya. Salesnya ngedifikasi. Wah Pak, ini kelebihannya daripada produk itu Pak. Wah ini ada ininya, soalnya begini. Terus price-nya lebih bagus, lebih tahan bahannya. Gara-gara edifikasinya saya pindah. Dan kebetulan nyaman juga sama salesnya. Tapi dia edifikasinya keren. Nah biasanya yang selalu pakai edifikasi ini para sales. Itu jago edifikasi Bapak Ibu. Sehingga dia mempromosikan produknya ini luar biasa terdengarnya bagi kita. Akhirnya kita pengen beli itu. Padahal pasti coba sama-sama aja gitu kan. Wah, saya korban edifikasi nih gitu kan. Pas kita coba sama-sama aja gitu sama merek lain. Cuman kerennya dia punya ilmu edifikasi. Nah, produk kita memang kenyataannya keren. Cuman kita menyampaikannya nggak keren. Akhirnya di mata Camit nggak keren juga gitu. Produk nggak keren, bisnis nggak keren, ya kan? Perusahaan nggak keren. Itu gara-gara kita gagal mengedifikasi produk ataupun apa yang ada di PTBS. Makanya harus belajar edifikasi. Harus antusias. Kayak saya ngomong gini antusias, ya kan? Lihat, saya selalu antusias kalau membawakan materi apapun gitu kan.
mau sharing mau apa nggak pernah melempem kecuali memang kondisi badan lagi nano-nano gitu kan, nggak bisa dipungkiri kelihatan juga tuh saya tuh kurang fit gitu kan, jadi kelihatan kurang antusias tapi itu karena ada sesuatu ya. Tapi kalau misalkan masih bagus baik-baik aja itu saya selalu antusias, mau bicara sama Camit selalu antusias, mau bicara sama Mitra selalu antusias, karena antusias ini semangat ya, bisa tertular. Makanya kita mulai dari kita. Nah, lawan bicara kita akan tertular antusias kita tuh. Semangat kita, keyakinan kita tuh tertular. Gara-gara kita memulai dengan antusias. Ya sih, itu kuasain dulu pengetahuan dan informasinya ya. Mau 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 edifikasi mentor, harus paham tentang mentornya. Coach Rico dapat apa aja tuh harus tahu. Jangan sampai kalau nggak tahu kan ngasal. Coach Rico ini udah tembus luxury 5 kali. Ya kan bohong. Ya kan itu ngaco namanya gitu kan. Karena nanti suatu saat pasti ketahuan, oh dia bohongin saya. Padahal Coach Rico itu baru tembus mobil. Karena tidak paham, tidak tahu informasi yang benarnya. Jadi kita itu sebelum melakukan edifikasi itu harus punya nih untuk memulai edifikasi Anda harus punya yang pertama informasi dan pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan Anda edifikasikan. Apapun produk skincare, produk herbal, kalau Anda mau cerita, mau edifikasi, pelajarin dulu, kerjakan dulu PR di rumah. Saya mau cerita Haspro nih, saya mau cerita kolagen, pelajarin dulu. Jangan nol pengetahuannya tentang produk. Tahu-tahu sudah cerita produk. Akhirnya apa? Ngaco juga gitu kan? Atau orang nggak tertarik dan akhirnya tidak terjadi closingan gitu kan? Paham ya? Nah, mulai dengan antusias karena ini memang teknik berceritanya antusias. Kalau saya antusias itu bukan hanya di edifikasi, dari ice breaking aja sudah antusias. Di saat kenalan sama orang antusias, orang itu juga senang menerima kita. Antusias apa? Masya Allah, Bapak dari mana, Pak? Wih, Masya Allah. Di mana kerjanya, Pak? Wih, keren. Itu antusias kan. Padahal kita nggak cerita nih, hanya ngobrol. Tapi antusiasnya sudah dipakai, dipraktekkan. Dipraktekkan antusiasnya gitu. Nah, edifikasi tinggal tambah dramatisir. Nah, nih, pelajari dan kumpulkan semua informasi yang Anda butuhkan sebelum Anda melakukan proses edifikasi. Karena edifikasi ini P3 setelah kita menggali kebutuhan. Kebutuhan apa? Produk. Ternyata dia apa? Dia ambeien. Berarti Anda harus mengedifikasi produk herbal untuk ambeien. Pelajarin dulu sebelum Anda proses P3 atau edifikasi. Pelajarin dulu. Ini apa kandungannya? Ya kan? Apa manfaatnya? Apa khasiatnya? Apa keunggulannya? Mana testimoninya? Pelajarin. Baru masuk P3. Bunda kan ambeien. Ini loh. Ini ada herbalnya. Ya, gitu ya. Ini kandungannya ini. Dan ini khasiatnya begini-begini. Insya Allah ambeien Bunda bisa sembuh. Ini dahsyat Bunda. Sudah banyak orang yang sudah membuktikan. Nah ini pelajari video ini. Ini orang yang sudah sehat gara-gara produk herbal kita. Nah itu namanya edifikasi. Ya. Keren nggak Bun? Ya, minta konfirmasi. Keren ya Bun ya? Iya betul mantap Pak. Gitu. Itu cerita dengan teknik edifikasi namanya. Harus dipelajarin dulu, jangan ngaco. PTBS cerita tentang PTBS malah ngaco, ya kan? Ngarang kadang-kadang tuh. Kenapa? Nggak menguasai informasinya, tidak menguasai pengetahuannya. Akhirnya waktu cerita, waktu edifikasi, itu informasinya kemana-mana gitu. Ya, jadi kuasainnya, dipelajarin dulu. Makanya dari P2 ke P3 itu jangan di waktu yang bersamaan. Setelah kita gali kebutuhan itu, pelajarin dulu kan. Diskusi dulu sama mentor, betul ya gitu kan? Nah, baru udah paham tentang produk yang mau kita ceritakan, udah tahu apa informasi dan pengetahuannya, baru ceritakan dengan teknik edifikasi. Itu produk jadi keren, orang jadi pengen pakai gitu. Kan biasanya tuh kalau edifikasi dulu Ekonak gitu ya, Pak, ini bahaya kalau Bapak minum, Pak. Hati-hati, Pak, ranjang bisa jebol. Nah, itu kan edifikasi dengan dramatis. Bukan ilmu baru ini. Ini ilmu sudah diulang-ulang. Hanya kenapa belum dipraktekkan gitu. Kenapa belum praktek cerita dengan teknik edifikasi? Bukan ilmu baru, ilmu basi ini. Tapi masih belum bisa gitu kan. Bukan ilmu baru tapi masih pada belum bisa. Lanjut ya.
Nah, apalagi yang harus Anda punya yang kedua, skill berbicara dan merangkai kata-kata. Ini harus punya juga. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu berproses, insya Allah jam terbang akan bicara sendiri dari proses sebelumnya. Nih, Anda harus sudah terbiasa berbicara dan merangkai kata-kata akibat dari praktek sebelumnya. Praktek ice breaking P1 dan P2. Nah, harusnya dari jam terbang berproses P1 dan P2, di P3 Anda sudah terbiasa. Cuma tinggal tambah antusias dan ekspresi dramatisirnya saja. Makanya waktu P1 juga itu antusiasnya sudah ada harusnya. P2 juga harusnya ceritanya antusias. Tapi di situ kita belum edifikasi, belum cerita tentang produk, tentang perusahaan, belum. Hanya ngobrol biasa tapi antusias. Nah, biasakan antusiasnya itu udah dari awal, dari ice breaking aja sudah timbulkan eh, karakter antusiasnya. Sehingga nanti di P3 udah nggak canggung lagi. Ya. Nah, makanya di P3 ini Anda harus punya skill berbicara dan merangkai kata-kata. Contoh ya tadi, Ibu minum, Bapak tersenyum. Itu kan merangkai kata-kata, ya kan? Merubah cacing jadi naga. Merubah merubah lubang cacing jadi merubah lubang naga jadi lubang cacing. Itu kan merangkai kata-kata doang. Nah, ini harus dimulai Bapak Ibu, dilatih. Makanya kalau dari pertama join tahun kemarin, 2 tahun yang lalu sampai hari ini belum bisa karena nggak pernah praktek, nggak pernah praktek. Di sini belajarnya harus praktek, jangan banyak mikir. Wah, saya nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa, Anda akan jadi nggak bisa. Tadi hari ini saya sudah share di grup. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda pikirkan Anda tidak bisa, Anda jadi tidak bisa. Anda pikirkan Anda bisa, Anda jadi bisa. Nah, gara-gara mikir nggak bisa akhirnya, nggak dikerjakan, nggak dipraktekkan. Makanya sampai hari ini nggak bisa edifikasi, ya kan? Jadi edifikasi itu bukan cerita cerita biasa doang. Kan kadang, coach saya sudah edifikasi mentor. Nah, saya tanda tanya nih, curiga nih. Apa betul dengan teknik edifikasi? Apa cuma cerita tentang mentor? Beda. Cerita tentang mentor dengan edifikasi mentor itu beda. Kayaknya selama ini bukan edifikasi mentor, tapi cerita tentang mentor. Makanya waktu disambungkan, nggak ada yang mau cabutnya. Karena cuma cerita biasa, bukan cerita edifikasi. Nggak ada antusiasnya, nggak ada dramatisirnya. Pantas aja Camit itu nggak mau disambungkan gitu. Karena mentor mentor itu bukan tidak menjadi tinggi value-nya. Tapi kalau kita cerita dengan edifikasi, mentor juga value-nya nilainya tinggi di mata Camit. Seseorang yang penting, seseorang yang dia butuhkan untuk diskusi, untuk konsultasi gitu kan. Makanya saya juga aneh. Edifikasi udah, edifikasi mentor udah, tapi Camitnya nggak mau. Jangan-jangan bukan edifikasi ya, cuman cerita doang, cerita tentang mentor itu beda. Cerita tentang mentor dengan edifikasi mentor itu beda. Kalau cerita ya cerita biasa, tapi kalau edifikasi ada penambahan-penambahan, antusias, dramatisir, gitu ya. Ada penambahan-penambahan. Gitu. Makanya biasakan dari awal antusiasnya dulu. Ice breaking, P1 antusias, P2 antusias. Karena nanti di P3 sudah terbiasa antusias. Harusnya begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa sekarang edifikasi dengan antusiasnya belum bisa? Karena tidak membiasakan diri. Akhirnya mungkin ceritanya cuma datar melempem biasa, orang boring dengerinnya gitu. Tapi kalau kita edifikasi, orang nggak boring. Orang terbelalak, melotot tuh dengan cerita kita tuh. Gara-gara kita cerita dengan teknik edifikasi. Itu baru benar Bapak Ibu. Ya, jadi ilmu itu praktekkan, bukan hanya sekedar ditelan aja, tapi nggak pernah dipraktekkan. Akhirnya nggak pernah bisa. Capek-capek ya belajar, kerjaan ditinggalin tuh, tapi nggak ada yang nempel, nggak ada yang diambil manfaatnya, kan percuma, percuma. Ya. Saya ulangi ya, untuk memulai edifikasi Anda harus punya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan Anda edifikasikan. Jadi Anda pelajarin dulu. Anda kuasain dulu, baru Anda bisa cerita mengedifikasikan. Kedua, Anda harus punya skill berbicara dan merangkai kata-kata. Mutlak itu. Karena kalau nggak punya, Anda nggak bisa edifikasi. Paling Anda cerita biasa. Tapi kalau Anda punya skill berbicara dan merangkai kata-kata, edifikasi Anda pasti mantap, dahsyat. Nah, terus kapan bisanya? Ya, mulai aja dulu. Memulai itu kan nggak harus langsung bisa, tapi mulai aja dulu. Yang penting tahu harus antusias, harus tambah ekspresi dan matisi. Udah, mulai aja dulu. Nanti juga terbiasa. Ketika terbiasa juga nanti jadi bisa. Tapi kalau nggak pernah memulai, ya sampai hari ini nggak bisa.
Ditanya siapa yang sudah mempraktekkan edifikasi, nggak ada yang jawab. Artinya nggak ada yang bisa gitu. Penambahan ekspresi dramatisir dibarengi teknik hiperbola. Nah itu edifikasi itu. Ada teknik hiperbola tapi jujur gitu. Bukan yang mengada-ngada, jujur. Kalau misalkan mentor kita perahian memang dia perahian Pajero, ya udah. Tapi ceritanya didahsyatkan, ada hiperbolanya gitu. Hiperbola yang jujur. Pak RD misalkan sudah tembus Pajero, ceritanya Pak RD ini keren. Dia sudah tembus Pajero. Baru aja kemarin dia dapat Pajero, dia beli Pajero Dakar warna hitam. Kemarin dia pakai, dia bawa. Saya udah pernah foto-foto. Ih keren Pajeronya Pak RD. Itu padahal kita Pajero gitu. Pajero ini ya Pajero ya Pajero, tapi gara-gara cara cerita kita beda, orang nerimanya juga beda, Bapak Ibu. Eco farming kita cerita biasa-biasa dengan kita cerita dengan edifikasi, beda orang nerimanya. Kalau kita cerita biasa-biasa, apaan lah, saya udah biasa pakai urea, kata. Gara-gara cerita kita biasa-biasa, coba pakai teknik edifikasi. Dia melotot dengernya tuh. Dia di otaknya, Pak, aduh ini saya harus pakai nih. Ini saya harus coba nih. Gitu efeknya. Nah, disitulah sales kita terjadi, marketing kita terjadi. Gara-gara apa? Orang itu berminat, tertarik, memandang apapun itu produk kita mantap, keren, wah. Gara-gara kita menceritakan dengan teknik edifikasi, antusias, dramatis, ada hiperbolanya. Tapi bukan mengada-ngada ya, hiperbola yang jujur. Hanya tekniknya aja disampaikan tuh digede-gedein. Jangan bilang saya bukan hiperbola itu bukan bukan ngebohong saya misalkan Kosiriko baru dapat mobil tapi dihiperbolakan dapat Pajero itu mah gak jujur. Hanya teknik cara berceritanya doang, bukan bukan berbohong, hanya teknik berceritanya saja gitu. Paham ya? Jadi ada teknik hiperbola tapi jujur. Nah, dengan teknik ini antusias, dramatisir, terus yang diceritakan yang positif, ada hiperbolanya, ini akan mengangkat value atau nilai dari apapun yang Anda edifikasikan. Ini penting karena kita jualan, kita memasarkan. Cerita kita harus mantap, harus dahsyat. Kalau biasa-biasa orang nggak tertarik. Cerita bisnis biasa-biasa, cerita bisnisnya orang juga nggak tertarik. Oh ya nantilah, ya nantilah, belum ada modal, ya nantilah, nunggu modal, ya nantilah, ngumpulin modal. Orang itu hanya biasa-biasa, tapi kalau cerita kita mantap, dia juga nerimanya mantap gitu ya. Mengangkat value. Jadi edifikasi ini mengangkat value. Saya bisa cerita tentang siapapun di sini dan value-nya bisa terangkat. Misalkan nih, mohon maaf nih, saya pakai pinjam nama Bunda Nur Hasana. Bunda Nur Hasana, saya edifikasi ke camit saya atau ke camitnya Bunda Nur Hasana. Saya bisa cerita gini, misalkan nama camit Bunda Nur Hasana, misalkan Ani. Nah, bukan Ani Roma Irama ya, Ani misalkan. Bunda Nur Hasana nyambungkan Camit Ani ke saya. Saya edifikasi balik ke Bunda Nur Hasana. Bunda Ani, Bunda Ani beruntung kenal PTBS dari Bunda Nur Hasana. Kenapa? Bunda Nur Hasana ini mitra luar biasa. Dia ini aktif. Woi, dia selalu pembelajaran. Sebentar lagi insya Allah bonusnya meledak. Nah, itu edifikasi saya. Akhirnya si Bunda Ani ini apa mandang Bunda Nur Hasana. Wih, ternyata saya diajak orang luar biasa gitu kan. Tadinya mungkin si Bunda Aninya biasa-biasa gitu ke Bunda Nurasana. Begitu saya edifikasi Bunda Nurasana, berubah tuh. Berubah penilaian Camit ke Bunda Nurasana. Akhirnya tadinya mungkin meremehkan jadi gini. Bunda Nurasana, Bunda ternyata orang luar biasa. Waduh, kenapa ya saya kemarin begini-begini ya gitu. Nah, itu efek edifikasi. Kita edifikasi mitra kita edifikasi siapapun supaya value-nya naik di mata orang itu gitu. Ceritakan yang positif dan jangan cerita negatifnya. Bunda Bunda Hani kenal dari Bunda Nur Hasana PTBS. Iya, oh ya nggak apa-apa. Mohon maaf ya, Bunda Nur Hasana ini kan belum bisa jelasin. Itu mah ada salah. Itu menceritakan negatif namanya, bukan edifikasi. Seorang mentor nggak boleh edifikasi negatif, ya. Angkat. Jangan bilang, oh mohon maaf ya Bunda ini, Bunda Nur Hasana ini dia belum bisa. Ya, itu kan itu cerita negatif. Jangan. Bunda Eni, Bunda Eni beruntung dikenakan PTMS oleh Bunda Nur Hasana. Insya Allah kalau Bunda Eni join, Bunda Nur Hasana menjadi tim yang kuat buat Bunda Eni. Karena Bunda Nur Hasana ini orangnya komitmen. Pasti Bunda Eni dibantu sama dia. Karena saya sudah lihat sepak terjang Bunda Nur Hasana. Itu apa yang terjadi?
value Bunda Nurasana tuh naik tuh gara-gara edifikasi saya. Paham ya? Paham maksud dan tujuan edifikasi? Meningkatkan value. Gitu. Jadi harusnya di saat teman-teman mengedifikasi mentor juga sama. Nanti mentor akan edifikasi balik. Misalkan kita belum dapat apa-apa nih, tapi kita habis-habisan edifikasi mentor. Akhirnya si Camit mau nih disambungkan sama mentor. Mentor nanti akan edifikasi balik tuh. Mentor kita akan mengedifikasi balik kita tentang kita diangkat value kita tuh di mata Camit. Akhirnya Camit itu respect sama kita. Gara-gara mentor kita mengedifikasi balik, mengangkat value kita di mata Camit kita. Akhirnya tadi mungkin dia kurang yakin, dia kurang percaya, tadinya dia memandang sepele, memandang rendah. Gara-gara diedifikasi balik oleh mentor, respect, hormat sama kita, si Camit kita itu. Itu efek dari edifikasi, Bapak Ibu. Efek dengan menceritakan dengan teknik edifikasi. Gitu. Jadi kita harus antusias. Kunci pertamanya antusias dulu. Nanti dramatisir sama hiperbola itu akan ikut sendiri, akan kebawa oleh antusias kita. Tapi kalau kita melempem, dramatisir kita juga melempem. Pak, Bapak minum ini bisa merubah cacing jadi naga. Ah, cacing yang mana? Katanya. Dia nggak connect. Dia mau cerita apa sih kamu gitu? Kok cerita kopi cacing jadi naga? Tapi kok kita dapat sih Pak, Bapak minum ini Pak, cacing Bapak jadi naga gitu kan. Wow, kata woi katanya. Berapa harganya? Saya beli sekarang juga. Itu adalah efeknya nanti. Ya, pahamnya kenapa kita pakai teknik edifikasi? Supaya orang itu tertarik apapun yang kita ceritakan. Kita cerita produk di produk kita menarik, kita cerita mentor-mentor kita juga dahsyat, kita cerita perusahaan-perusahaan kita keren, kita cerita bisnis-bisnis kita luar biasa. Gara-gara cerita kita dengan teknik edifikasi, teman-teman. Jadi kalau yang belum pernah mempraktekkan, praktekkan. Makanya di sini itu kita ngerubah karakter. Kalau kita masih bertahan karakter pendiam, lesu, lemah, letoy, aduh nggak akan sukses di PTBS. Di sini kita membentuk karakter baru, karakter orang yang antusias, antusias berprosesnya, antusias belajarnya, antusias menyampaikannya, antusias suksesnya. Nah, kalau kita nggak antusias, lihat melempem, belajarnya melempem, kadang belajar, kadang masuk, kadang enggak, dipraktekkan salah-salah, terus ngilang berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kenapa? Kitanya nggak antusias. Jadi antusias itu bukan hanya berbicara, bertindak juga harus antusias, Bapak Ibu. Jadi kan ada kebalikan tuh. Iya, coach, saya belum antusias karena belum punya bonus. Kebalik, bukan nunggu bonus dulu baru antusias, bukan. Antusias dulu. Insya Allah nanti pasti berbonus. Jangan kebalik ya. Jangan jangan belum berbonus terus jadi nggak antusias. Kenapa kurang antusias? Ya, coach, saya belum punya bonus. Jadi saya nggak antusias. Ya seterusnya nggak punya bonus. Yang benar itu kita antusias dulu. Insya Allah nanti pasti berbonus, pasti terjadi closingnya. Mulai dari antusias dulu kitanya. Paham ya? Oke, lanjut ya. Jadi antusias itu dengan teknik hiperbola, dramatisir, eh, apa menceritakan yang positif itu mengangkat value apapun. Jangankan jangankan bisnis, saya mengedifikasi kopi gini aja, ini kopi jadi keren. Padahal ini kopi biasa gitu. Tapi kalau saya cerita dengan teknik edifikasi, ini kopi jadi keren. Pengen dibeli sama orang nih. Kalau saya edifikasi kopi ini. Padahal kopi biasa gitu. Tapi kalau saya ceritakan dengan cara dengan teknik apa edifikasi, ini bisa dibeli orang nih. Tapi kan saya jadi ngebohong gitu ya. Karena padahal kopi biasa. Cuman saya bisa tambahin, wah ini kopi sudah didoain nih. Sudah saya bawa SLC 3 hari 3 malam. Didoakan 3 hari 3 malam. Oh, sekarang saya mau minum. Wah ini keren nih, ini ada doa-doa di sini. Dibeli sama orang tuh. Padahal kopi biasa. Paham ya? Lanjut. Nah, apalagi yang harus Anda miliki? Ingat ya, tadi pertama pengetahuan yang cukup ya, informasi dan pengetahuan yang cukup. Kedua, Anda harus punya skill bercerita dan merangkai kata. Ketiga, menguasai teknik tarik ulur. Tarik ulur. Sehingga kesannya kita butuh nggak butuh gitu. Kita cerita, tapi kita pakai teknik tarik ulur. Antara butuh nggak butuh. Kitanya. Jadi si Cam ini bingung nih. Ini si Bunda Noneng ini ngajak saya bisnis atau enggak sih? Kita tarik ulur. Tarik ulur.
Nah, nih, teknik tarik ulur ini akan menghasilkan efek kesan atau kesan kita butuh nggak butuh. Tapi gara-gara kita tarik ulur itu, Camit yang semakin butuh dan semakin penasaran. Contoh tarik ulur nih, kita sudah cerita nih, oh ini bisnis mantap, dahsyat, luar biasa, A, B, C, D. Terus dia udah mulai tertarik tuh, kita langsung ulur. Tapi Bun, nggak usah deh, nggak usah join deh. Karena kalau Bunda join bahaya, nanti Bunda jadi kaya raya gimana? Kan bahaya, nggak usah ya. Nah, itu tarik ulur namanya. Nggak usah deh. Bunda mah sudah nyaman, Bapak kan sudah nyaman, udah punya penghasilan, terus hidupnya sudah nyaman. Nggak usah lah join PTBS. Ini kan cuma untuk orang-orang yang belum nyaman aja, Pak. Bapak kayaknya nggak butuh PTBS. Nah, itu namanya tarik ulur. Dia bingung loh. Enggak pun saya belum nyaman, Bun. Saya masih punya utang. Ini saya butuh katanya. Gara-gara teknik tarik ulur ini, dia tambah butuh, tambah penasaran. Karena kalau kita kita nggak tarik ulur, kesannya kita yang butuh sama dia. Kesannya kita yang ngejar-ngejar Camit. Pak, gimana Pak? Ini bagus Pak, bisnis gimana? Kapan join Pak? Gitu aja terus. Akhirnya apa? Camit yang kabur. Karena kesannya kita yang butuh. Tapi kalau kita pakai teknik tarik ulur, kita kesannya butuh nggak butuh gitu kan? Udah kita panas-panasin dia, kita bikin penasaran, udah itu kita ulur. Pak, tapi Pak, nggak usah deh Pak. Saya pikir-pikir lagi, Bapak sudah nyaman Pak. Ini bisnis untuk orang-orang yang butuh dibantu doang. Bapak lihat di Bapak di sana kerja karyawan, gajinya udah gaji tetap, udah stabil. Saya lihat Bapak kehidupannya sudah nyaman. Udah Pak, kayaknya Bapak belum butuh ya. Pak, kira-kira ada nggak teman Bapak yang butuh? Malah gitu kan. Saya yang butuh katanya gitu kan. Malah dia jadi apa? Jadi tambah butuh dianya gitu. Gara-gara kita ulur tadi. Udah kita panas-panasi, kita tarik gitu kan. Terus kita ulur. Tapi Pak, gak usah deh. Nanti kalau Bapak kaya bahaya gitu kan. Nanti Bapak kawin lagi. Kita ulur tuh sambil bercanda gitu kan. Bapak sudah nyaman, Pak. Gitu. Namanya teknik tarik ulur. Ingat Bapak Ibu, layangan semakin tinggi itu gara-gara ditarik dan diulur. Bukan ditarik terus. Kalau ditarik terus dia turun, Bu. Pak, ya kan? Tapi kalau diulur terus dia juga turun juga gitu. Tapi karena ditarik terus ulur, tarik lagi ulur, dia tinggi, Pak. Bu, ya. Nah, gitu teman-teman. Tarik ulur itu sehingga si Camit ini semakin tinggi kebutuhnya, tinggi penasarannya. Nah, mantap kalau sudah gitu tuh. Insya Allah pasti akan terbuka peluang untuk closing. Tarik ulur. Nah, di edifikasi itu ya. Pertama tadi apa? Pertama, Anda harus kuasai informasi dan pengetahuannya. Kedua, Anda harus punya skill berbicara dan merangkai kata. Ketiga, kuasai teknik tarik ulur. Tarik ulur ya. Sehingga kisahnya kita butuh nggak butuh gitu. Tapi dengan begitu, si Camit yang semakin mengejar-ngejar kita. Jadi di sini bukan kita yang nyari orang. Camit yang ngejar-ngejar kita. Tekniknya gimana? Ya edifikasi. Ada tarik ulurnya di situ. Gitu. Nggak usah lah. Nggak usah deh. Bu, Bunda nggak usah lah. Udah, Bunda kerja gini aja deh. Gitu. Saya lihat Bunda nyaman kerja kayak gini. Nggak usah bisnis lah. Kalau nanti Bunda bisnis, nanti Bunda jadi kebeli rumah. Nanti Bunda jadi bisa bisa umroh. Gini aja lah, nggak usah ikut bisnis lah gitu. Itu kan tarik ulur gitu. Ya, paham ya sampai di sini ya. Lanjut. Nah, ini bercerita dengan teknik edifikasi akan menghasilkan peningkatan value ya, naik value apa ya? Value yang apapun yang kita edifikasikan itu. Peningkatan value atau nilai apapun yang Anda edifikasikan akan berkesan wah bagi si pendengar. Siapa pendengarnya? Samit. Jadi wah apapun perusahaan kita ceritakan dengan edifikasi, perusahaan jadi wah. Produk kita ceritakan dengan edifikasi, produk jadi wah, jadi dahsyat, jadi keren, jadi mantap. Bisnis jadi mantap, jadi keren, jadi dahsyat. Di mata si Camit gara-gara cerita kita dengan menggunakan teknik edifikasi, teman-teman. Ya, karena adanya value yang bertambah itu gara-gara edifikasi kita nilainya bertambah. Mentor bertambah value-nya di mata si Camit, produk apapun. Kucing aja kalau kita cerita dengan edifikasi, ini kucing jadi bertambah value-nya nih. Nih, nih. Kelihatan kucing? Ini kalau saya cerita dengan edifikasi, ini dibeli orang nih. Ya saya hiperbola gitu kan. Macam-macam saya karang cerita. Ini kucing, ini sudah hampir mati, sudah tenggelam. Tapi Masya Allah, saya waktu itu sudah pingsan, tapi pas saya angkat, ternyata hidup lagi. Wah, ini nyawanya 9, Pak. Ini kucing bertuah, ini ada tuahnya ini. Sakti ini, Pak, kucing. Nggak akan saya jual. Ini punya nyawa 9 nih kucing.
udah seperti mati, perutnya kembung, minum air banyak, udah nggak gerak Pak. Ternyata hidup lagi. Wah ini kucing mantap, sakti. Ini nggak akan saya jual Pak. Kalau ada yang nawarin tinggi, ya saya lihat dulu berapa. Kalau nggak akan saya jual. Ini pasti bawa keberuntungan buat saya. Nah ini edifikasi ya, tapi mau nipu orang itu. Jangan dipakai untuk nipu orang ya. Makanya jujur. Edifikasi kita hiperbola yang jujur. Ya, jangan menyalahkan rukun dagang. Nanti rezekinya nggak halal, nggak berkah gitu ya. Kita jujur aja gitu. Cuma cara menyampaikannya aja berbeda gitu. Ya, jujur ya. Kalau misalkan eco farming ini eh apa namanya? Di awal harus tetap dibantu pupuk kimia ya ceritakan. Tapi kita bilang loh, berikutnya pupuk kimia bisa dihentikan. Hanya eco farming saja. Bayangkan Bapak Ibu nggak perlu lagi beli yang garuk-karungan gitu. Berat ngangkutnya, nggak perlu Pak. Tapi di awal bantu dulu dengan 25% gitu kan. Cara ceritanya doang. Antusias gitu kan. Ekspresi dramatisir mantap. Ini mah keren Pak. Wah Bapak mah belum tahu aja ya. Ini Pak. Wah itu ya. Cara cerita kita tuh begitu. Pasti yang belum pernah nyoba aneh gitu ya. Wah aneh saya kayaknya nggak bisa. Pasti nggak akan bisa. Tapi coba praktekkan aja. Lihat efeknya. Buktikan aja. Praktekkan cerita dengan teknik edifikasi, lihat efeknya. Buktikan sendiri deh. Beda efeknya. Beda efeknya. Pengaruhnya, ya efek itu pengaruhnya. Kalau kita bicara dengan tidak menggunakan edifikasi, dengan dibandingkan dengan edifikasi, efeknya beda. Beda. Saya pernah nge-closingin petani gara-gara kopi Ekonak. Dia ngedebat eco farming tuh. Wah, pokoknya pupuk pupuk apa? Pupuk organik itu sama aja, lama tumbuhnya katanya. Wah, saya mah sudah paham katanya. Saya mah petani udah 200 tahun saya bertani katanya. Saya sudah paham pupuk organik itu lama. Yang cepat itu pupuk kimia. Wah, dia nggak mau kalah. Saya edifikasi yang lain, Ekonak. Closing. Pas closing ngambil pakai basic, tetap aja eco farming diambil gitu kan. Dasar si bapak gitu kan, gara-gara Ikonak closingnya, karena saya edifikasi Ikonak gitu kan, karena saya tembak aja nih usianya 50.000 ke atas nih, pasti dia ada masalah di ranjang gitu kan. Tuker petani, saya ceritanya Ikonak. Belanja satu paket, ternyata satu paket tuh 4 box eco farming. Ternyata dipilih juga eco farming, penasaran juga dia ternyata gitu kan. Tapi pemicunya apa, edifikasi saya di Ikonak, dulu ada Ikonak ya, itu. Sampai sini paham ya? Nah, silakan di screenshot. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Lanjut. Nah, ini baru ke materi intinya. Tadi baru cerita tentang bagaimana cara cerita dengan edifikasi. Tapi P3 ini baru masuk ke materi P3 kita nih. Ya kan? Tadi belum masuk. Tadi itu eh, metodenya doang, tekniknya, cara ceritanya. Nah, P3-nya yang ini. Di edifikasi P3 pada tahap ini yang ada edifikasikan apa? Yang pertama, produk-produk PTBES. Di P3 ini Anda cerita produk PTBES, Bapak Ibu. Pakai teknik edifikasi. Produk yang mana? Yang tepat sesuai kebutuhan camit yang sudah Anda gali pada tahap sebelumnya. Di P2, dukung dengan video-video testimoni. Jadi di P2, P3 ini, kemarin Anda sudah gali kebutuhan, dia ambeien, dia darah tinggi. Nah, edifikasikan yang itu aja dulu. Jangan semua produk. Ya kan? Dia udah dapat 5, dia punya motor, dia punya penyakit, dia senang kecantikan, misalkan 5 udah, karena kan produk PTBS ini hampir 100 200 gitu kan, nggak usah semuanya. Edifikasikan produk-produk PTBS yang tepat sesuai kebutuhan camit yang sudah digali, sudah cari tahu waktu P2, itu ceritakan satu persatu apa aja kemarin, kan punya catatan tuh. Camit si A ini dia darah tinggi sama asam urat, terus dia punya motor, punya kebun, terus istrinya pengen cantik, anaknya pengen gemuk, pengen tinggi. Nah, satu persatu tentang tentang darah asam uratnya dulu, apa produknya sudah pelajarin dulu kan, sudah pelajarin dulu informasinya tentang produk, ceritakan dengan teknik edifikasi. Pak, Bapak asam urat, pernah dengar nggak?
Haspro sama Bimek, Pak. Wih, Haspro sama Bimek ini kalau Bapak minum, Pak, insya Allah asam urat Bapak itu nggak akan ada lagi, Pak. Karena sudah banyak orang yang pakai, Pak. Saya sendiri sudah pakai. Nah, itu keren. Kalau kita juga sudah pernah pakai. Saya sendiri sudah pakai, Pak. Nah, insya Allah, Pak, kalau Bapak pakai kimia, nanti ada efek samping. Nanti Bapak kena fungsi ginjalnya kena, fungsi hatinya kena, efek sampingnya. Tapi kalau herbal ini, Pak, wih, dasar, Pak. Ini aman. Sudah ada BPOM-nya. Nah, ini, Pak, orang-orang yang sudah sembuh nih, asam uratnya, gitu kan. Lihatin video. Itu. Jadi yang kita identifikasikan tuh kebutuhan yang tepat. Dia butuh apa, kita identifikasi yang produknya. Ya, jangan salah. Dia nggak punya sawah, kita edifikasi cerita tentang eco farming habis-habisan mati-matian gitu ya. Wah, semangat eco farming. Dia bilang, Pak, kan saya nggak punya kebun. Kan dagelan jadinya ya. Itu makanya ada gali kebutuhan itu supaya nanti kita bisa cerita yang tepat. Orang lapar kita cerita makanan gitu kan tepat. Pasti dia pengen gitu. Apalagi walaupun dia di rumah istrinya masak, ya kan? Tapi kita tahu dia lagi lapar dan kita dagang makanan nasi goreng nih misalkan. Dia sebenarnya mau pulang, lapar, mau makan di rumah. Nah, karena kita tahu dia lapar, kita cerita, Pak, makan di rumah Pak biasa Pak, udah sering Bapak, tapi Bapak udah cobain belum nasi goreng saya? Nasi goreng saya ini dahsyat Pak, di dalamnya Pak ada petenya Pak, ada jengkolnya, gitu kan? Verifikasi kita, pokoknya Pak dia makan itu Pak besok datang lagi Pak, gara-gara Pak kebayang-bayang makan masakan saya Pak, tuh lihat nih Pak, udah berapa kali ke sini? Tanya gitu kan testimoni. Wah, itu saya tiap hari ini, padahal masih tim dia gitu kan. Saya tiap hari Pak makan di sini, padahal masih tim dia gitu kan. Edifikasinya akhirnya apa orang tadi mikir makan di rumah, ya udahlah saya coba deh gitu kan, gara-gara edifikasi kita tuh sama orang tadi yang menyiapin uang mau beli pupuk kimia, edifikasi kita bagus di eco farming, dia pindah belanjanya eco farming, padahal dia udah biasa pakai kimia, sudah lihat hasilnya, sudah bertahun-tahun dan ratusan tahun dia pakai gitu kan, tapi gara-gara edifikasi kita bagus, dia beralih. Dia penasaran, tinggi penasarannya. Gara-gara cerita kita mantap gitu kan, edifikasi kita mantap. Nah, itu fungsinya. Ya. Nah, produk edifikasikan yang pertama. Karena di P2 itu kita gali kebutuhan di produk. Satu persatu, jangan campur-campur. Apa dulu nih? Tentang motor dulu, tentang penghematan BBM, edifikasi, ekoresi. Terus apa lagi? Misalkan, oh ya, dia asam urat, edifikasi produk atau herbal yang tepat. Ceritanya dengan cara edifikasi. Sehingga dia jadi pengen tuh. Jadi pengen. Ya, jadi produk ya yang tepat sesuai kebutuhan kami. Jangan yang dia nggak butuh kita cerita, dia nggak akan mau. Ngapain katanya gitu kan? Karena dia nggak butuh. Apalagi yang kita identifikasikan. Yang kedua, setelah produk, efeknya dia jadi pengen butuh produk kita. Jadi pengen pakai tuh. Nah, yang kedua baru kita identifikasikan juga kisi-kisi peluang usaha bisnis syariah yang ada di balik produk tersebut. Nanti produk dulu sampai dia pengen pakai produk kita tuh. Baru kita pindah ke edifikasi kisi-kisi peluang usaha. Kisi-kisinya apa sih? Kulit-kulit luarnya saja supaya tetap penasaran. Ya, karena kan ada gali kebutuhan kan? Ada gali kebutuhan sukses juga di P2. Nah, ceritakan, Pak, di balik produk-produk ini, Pak, Bapak kan pengen nih asam uratnya sembuh, darah tingginya, ambeien,nya motornya pengen irit, anaknya pengen pintar, pengen tinggi, istri pengen cantik, Pak. Nih produknya kan Bapak pengen nih. Nah, di balik produk ini, Pak, ada peluang usaha yang disiapkan oleh perusahaan, Pak, dalam rangka visi misinya membantu umat terbebas dari utang dan riba, Pak. Ini keren. Gara-gara Bapak belanja produk PTBS, Bapak dikasih peluang usaha bisnis syariah. Dan Pak, yang sukses sudah banyak sekali di sini, Pak. Gitu. Ya. Nah, itu. Insya Allah, Pak, impian Bapak kan kemarin Bapak bilang Bapak pengen umroh. Sampai hari ini belum bisa, belum kejadian. Insya Allah dari hasilnya Bapak bisa umroh. Bapak belum punya rumah, Pak. Insya Allah dari hasilnya Bapak bisa beli rumah. Belum punya mobil, insya Allah dari hasilnya Bapak bisa beli mobil. Bantu dengan video testimoni orang-orang yang sudah sukses. Sukses tembus Pajero, sukses tembus rumah. Gitu. Akhirnya bisnis kita dahsyat gitu kan. Ya. Nah, orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini dukung dengan video-video. Itu produk, kisi-kisi pulang usaha, tapi dengan edifikasi. Jangan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa orang juga nerimanya biasa-biasa, Bunda. Ya, harus luar biasa ceritanya, antusias. Pakai teknik edifikasi, ada dramatisirnya di situ. Ya. Nah, ceritakan juga orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini, dukung dengan video-video. Yang keempat,
Siapa lagi yang edifikasi? Mentor-mentor berlapis yang akan membimbing. Tim juga edifikasi. Dan kegiatan tim, sharing, training, dan SLC. Nah, makanya video-video kegiatan atau pertemuan itu penting, Bapak Ibu. Ada pertemuan offline di Bandung. Kalau datang bikin video, terus cerita edifikasi kegiatan tim, terus ada video, itu akan ngefek sama summit kita. Ini loh, ada pertemuan besar nih parkirannya nih, lihat di video. Di parkiran ini Pajero cash, mobil cash. Ini hasil bisnis ini. Lihat yang punyanya muda-muda tuh. Nih ada video orang di panggung nih. Masih kecil-kecil sudah tembus luxury, Bunda. Ini dahsyat bisnis ini. Kita lihat buktinya. Nah, ini ada training, kegiatan training. Zoom juga nggak apa-apa pakai. Tapi untuk edifikasi, ya kan? Jadi apa mentor-mentor edifikasikan gitu kan. Kalau Bunda join pasti Bunda juga dapat mentor yang sama. Nah, mentor saya tuh ini namanya. Nah, ada Coach Riko orangnya gini-gini gini edifikasikan. Ada Pak Erdi orangnya gini-gini. Ada Coach Andri, ada Coach Gandhi orangnya begini. Pokoknya keren nih mentor-mentor nih. Insya Allah mereka itu perhatian. Pokoknya gimana caranya dia pengen menyukseskan kita. Gitu. Akhirnya mentor ini nilai value-nya naik tuh. Gara-gara edifikasi kita. Akhirnya dia pasti mau. Disambungkan pasti mau. Ya kan? Nah, makanya kalau kalau kita sudah berusaha identifikasi tapi Samit belum mau, berarti ada yang kurang, ada yang salah, ada yang belum lengkap. Nah, itu harus dikonsultasikan. Kok saya sudah identifikasi, saya ngomongnya begini, kok ceritakan gimana kemarin ngomongnya. Nanti mentor kita kasih tahu, oh Bunda kurangnya ini Bunda gitu kan. Oh Bunda antusias nggak tuh? Kurang sih, berarti tambah antusiasnya gitu kan. Nah konsultasikan, apapun itu jangan ditelan sendiri Bapak Ibu. Apapun itu konsultasikan. Ya, jangan ditanya sama mentor dulu baru konsultasi. Kalau nggak ditanya nggak hubungin mentor ya itu sampai hari ini masih seperti itu, ya kan? Jangan jangan nunggu mentor kita yang nanya. Karena kalau nunggu mentor kita nanya sampai subuh mentor kita nggak nanya bu. Nah, kenapa? Mitra-mitranya banyak bukan kita doang. Yang nanya duluan ke mentor itu yang dilayanin mentor kita. Lah kita nggak nanya nunggu mentor kita yang nanya ya. Belum tentu mentor kita nanya kita. Kecuali kita yang ngubungin, kita yang nanya, pasti kita dilayani. Datang ke SLC, video tuh, ya kan, ustadznya, situasi keadaannya, bukan untuk dikirim-kirim gitu, enggak. Tapi kita kirim, tapi ada bahasa bahasa pengantarnya, gitu. Bukan cuma ngirim video, belum tentu juga ditonton sama Camit, kalau cuma video tok gitu kan. Tapi ada apa kalimat pengantarnya. Nah itu kalimat edifikasi. Alhamdulillah luar biasa PTBS gitu kan. Peduli dengan pengetahuan agama mitra-mitranya gitu kan. Itu kalimat-kalimat pengantar yang menggunakan teknik edifikasi juga. Atau kita bikin voice note gitu kan. Rekam voice note tapi ya dengan teknik edifikasi tadi antusias, ada dramatisir. Bunda ini lihat video ya, Masya Allah ini dari macam-macam provinsi datang Bunda. Ini sebelah saya aja kemarin itu dari Sulawesi, dari Palu gitu kan. Terus ada lagi dari Irian datang ke Bandung. Masya Allah. Nih lihat videonya Bun. Ya, misalkan camit kita perempuan nih. Gitu. Jadi bukan sekadar ngirim-ngirim orang juga apaan sih yang dikirim gitu. Nggak ada bahasa pengantarnya gitu kan. Nah, jangan. Bahasa pengantarnya bisa pakai teks, bisa pakai voice note. Silakan Bunda disimak aja tuh. Ini di video itu saya wawancara orang dari dari ujung dunia gitu kan. Kita betul kita ngerekam wawancara. Assalamualaikum Pak, dari mana? Saya dari Irian. Wah Pak, dari Irian ke Bandung. Iya. Apa tujuan ke Bandung Pak? Pengen ikut SLC. Masya Allah, kenapa Pak? Penting banget SLC dari jauh-jauh dari Irian ke Bandung. Ya karena SLC itu kan begini-begini. Pokoknya saya pengen banget datang. Liatin video itu ke cabit kita. Gitu. Kasih bahasa pengantar. Akhirnya dia banyak efeknya ke cabit itu. Banyak efeknya. Gara-gara edifikasi kita. Next. Nah ini dia. Tujuan akhir dari edifikasi ini adalah menghasilkan camit yang betul-betul menginginkan, betul-betul menginginkan atau membutuhkan, betul-betul menginginkan atau membutuhkan produk-produk PTBS dan betul-betul butuh dan penasaran untuk penjelasan bisnisnya. Makanya kalau bisnisnya edifikasi kita kisi-kisinya doang, bukan semuanya kita ceritakan. Kalau kita ceritakan semua dia nggak penasaran lagi. Modal keceplosan, udah dia nggak penasaran. Oh 2.850.000.
Nantilah belum ada, eh kita belum belum lanjut, belum belum kita undang ke seminar, dia sudah mundur. Ya, oke, silakan di screenshot. Udah ya, lanjut. Saya agak ngebut nggak apa-apa ya. Kalau kurang paham nanti tinggal besok kita diskusi. Nah, setelah identifikasi tadi produk, terus kisi-kisi bisnis ya, terus mentor dan kegiatan tim dan apa orang-orang yang sudah sukses, kita presentasikan 5 pilar perusahaan. 5 pilar perusahaan ini kekuatan perusahaan nih. Kita harus ceritakan apa kekuatan perusahaan PTBS ini. Ada 5 pilar yang menjadi kekuatan perusahaan. Nah, Bapak Ibu juga harus belajar presentasi 5 pilar. Sebenarnya ada skripnya. Skripnya itu kan skrip itu naskah, tinggal copy, tinggal salin, tempel, kirim, salin, tempel, kirim. Bisa, tapi akan lebih dahsyat kalau teman-teman bisa lisan menjelaskan cerita tentang 5 pilar. Nah, itu akan lebih dahsyat. Sehingga si Camit ini respect sama kita. Kenapa? Kita menguasai apa kekuatan perusahaan kita. Gitu. Tapi kalau pakai skrip kan ya bisa juga sih. Bisa juga. Tapi akan lebih dahsyat kalau teman-teman bisa presentasikan 5 pilar perusahaan. Sebenarnya ini masih edifikasi. Tapi bahasanya presentasi ringan. Kita bukan presentasi sistem bisnis, tapi presentasi 5 pilar. Nah, yang sudah masuk ke grup skrip prospek online itu 5 pilar ini dijadikan pakai skrip, pakai naskah, video, naskah, foto gitu kan. Akan lebih keren, akan lebih dahsyat. Camit akan lebih respect sama kita di saat kita bisa presentasi langsung via telepon, via voice note, video call. Bukan cerita tentang bonus, modal, cara kerja bukan, tapi mempresentasikan kekuatan perusahaan 5 pilar perusahaan ini. Nah, sebenarnya ini ada di training kelas 2 dan 3, 1 dan 2. 01, 2, 3. Kelas 2 itu bedah marketing plan, kelas 3 itu 5 pilar perusahaan. Nah, pelajarin dari situ, pelajarin terus praktekkan cara menjelaskannya. Belajar cara menjelaskan. Belajar di depan cermin atau di depan teman kita. Sharing berdua atau bertiga, yang satu presentasi, yang satu mendengarkan. Nanti kasih nilai gitu kan. Wah, Bunda kurang antusias, perbaiki. Nanti gantian gitu kan. Latihan presentasi 5 pilar. Karena ini gara-gara presentasi 5 pilar ini bisa closing walaupun belum kita ceritakan yang lain. Kita belum cerita bonus, belum cerita produk, belum cerita apa, gara-gara 5 pilar aja orang itu bisa closing. Bisa closing gara-gara cuma 5 pilar. Jangankan 5 pilar, 1 pilar aja kita kuasai menceritakannya, itu bisa closing. 1 pilar aja kita ceritakan. Tapi kita ceritanya bagus, sorry bro, gara-gara 1 pilar yang kita ceritakan orang join. Kenapa? Keyakinannya muncul. Ini kisi-kisi closing karena edifikasi ini kita sudah mulai masuk nih ke Camit nih. Makanya harus tajam senjatanya. Kalau ice breaking tadi kan masih apa? Masih bangun kenyamanan, masih ngobrol ngalor ngidul gitu kan, gali kebutuhan. Di sini kita sudah mulai masuk. Nah, di sini nih mulai pergerakan kita tuh, ketajaman pergerakan kita tuh di tahap edifikasi ini. Edifikasi dan presentasi. 5 pilar. Apa aja 5 pilar ini? Nah, pilar ke-1 profil perusahaan, kekuatan profil perusahaan. Nah, sebenarnya saya nggak bahas di sini, ya. Sebenarnya makanya ada buku panduan ini nih, ya kan? Flip chart ini. Di sini ada profil perusahaan. Nih, ya. Ini pakai, bacakan. Nih ya, saya bacakan ya Bunda gitu ya Pak ke si Camit tuh. Misalkan kalau tatap muka. Nah, profil perusahaan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ini merupakan perusahaan penjualan langsung Pak atau direct selling yang membuka peluang kepada masyarakat. Gitu. Intonasinya itu antusias, padahal baca. Tapi nyampainya akan beda di saat kita membacakan dengan intonasi atau nada yang antusias. Yang membuka peluang kepada masyarakat menjadi reseller produk-produk yang sangat diperlukan masyarakat. Pak. Ini perusahaan ini keren. Nah, visinya menjadi perusahaan pelopor bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Bayangkan, Pak.
Nggak ada Pak perusahaan lain yang visi misinya kayak gitu Pak. Cuman ketemu di PT Best Pak. Visinya itu untuk umat, untuk orang, bukan untuk dia. Betul ya Pak ya? Gitu. Nah, itu namanya bercerita dengan teknik edifikasi, antusias. Padahal kita baca, nggak apa-apa. Kalau saya nggak perlu baca sekarang. Saya tutup, saya bisa cerita 5 pilar. Pilar ke satu, profil perusahaan. Wow, sekarang berstandar ISO. ISO 9001 dan 14001. Saya bisa cerita, kenapa? Sudah hafal. Mau mendapatkan prestasi, 6 prestasi. Produk terbaik, perusahaan terbaik, manajemen terbaik, pertumbuhan perusahaan terbaik, apa eh, pengembangan luar negeri terbaik. Saya sudah di luar kepala. Kenapa? Karena sering saya lakukan. Jadi saya nggak lagi butuh alat bantu, saya sudah bisa presentasi 5 pilar, gitu kan? Profil perusahaan kita ceritakan, ownernya siapa, gitu kan? Ownernya ini orang kaya, pintar, soleh, peduli umat, itu kan edifikasi mental, apa edifikasi owner kan? Di presentasi 5 pilar, sehingga owner kita, perusahaan kita ini jadi dahsyat di mata mereka, di mata si Camil. Ceritanya menggunakan teknik edifikasi. Pilar ke satu tentang profil perusahaannya. Pilar kedua tentang produk yang dipasarkan. Ceritakan, bukan cerita produk semua ya. Ada eco farming, ada enggak. Presentasi ini mah bukan bukan produk satu persatu, enggak. Produk satu persatunya mah kirim katalog. Terus apa yang kita presentasikan di pilar kedua? Di pilar kedua ini kita cerita Pak, produknya Pak, produk-produk bermanfaat yang dibutuhkan masyarakat dan segmennya luas Pak. Ada segmen pertanian, ada segmen peternakan, kesehatan herbal, apalagi kecantikan dan otomotif. Wah, apa segmen pasarnya luas dan varian produknya sangat banyak Pak. Semua kalangan butuh, kalangan bawah, menengah, atas semuanya butuh produk-produk PTBS. Akhirnya apa, Pak? Kita gampang menjalankan bisnis ini. Dimanapun kita berada, siapapun yang kita ketemu, kita bisa berbisnis, Pak. Pasti ada produk PTBS yang sesuai sama kebutuhan dia. Itu kekuatan produk kita, Pak. Beda sama bisnis lain, Pak. Kadang produknya kesehatan doang, Pak. Terbatas. Atau kecantikan doang, Pak. Terbatas. Tapi di PTBS dahsyat, Pak. Semua segmen ada. Dan semua kalangan butuh. Petani kecil tetap butuh pupuk, Pak. Petani menengah, petani besar, butuh pupuk. Orang kecil pengen cantik juga, Pak. Semua orang, Pak. Mau dia orang kecil, orang rendahan, orang menengah, orang semua butuh sehat juga. Betul ya, Pak ya? Makanya produk PTBS ini menjadi kekuatan kedua PTBS. Ini keren, Pak. Gitu. Jadi nggak kita cerita Hasbro apa itu nanti. Nah, kalau yang dia butuhkan kan kita sudah identifikasi tadi, ya kan? Produk rematik kita sudah identifikasi. Nah, di sini kita bukan identifikasi produk tapi menceritakan kekuatan. Pilar kedua tentang produk. Ya, segmennya, variannya banyak, ya. Ya, paham ya? Jam segini udah ngantuk aja gitu. Ini baru juga jam 8. Nah, di sini kita menceritakan tentang kekuatan, bukan produknya. Produknya tadi sudah yang dia butuhkan aja. Kalau semua produk keseluruhan, tinggal kirim katalog PDF-nya. Ya, suruh dia baca sendiri. Capek kita satu-satu. Terus pilar ketiga tentang marketing plan. Nah, marketing plan ini kan sistem bisnis, tapi kita bukan presentasi bisnis, tapi presentasi 5 pilar. Kita cuma bicara tentang marketing plan. Marketing plan PTBS, Pak, menguntungkan. Tidak ada target yang dikejar-kejar waktu. Tidak ada penghangusan poin. Nah, gitu. Beda sama bisnis lain, Pak. Di sini kita dibayarnya cepat dan besar. Rewardnya sampai miliar-miliar, Pak. Mana ada, Pak, di bisnis lain yang sampai kayak gitu. Nah, itu kekuatan pilar ketiga. Jadi kita nggak bukan kalau cerita sistem bisnis nanti di seminar, bukan di sini. Ini kan P3 presentasi 5 pilar itu masih di P3, masih edifikasi sebenarnya. Pilar keempat ceritakan support system, Pak. Di sini kerjanya nggak sendirian, kerja sama tim. Ada fasilitas-fasilitas yang dibangun sebagai support system memudahkan kita berbisnis, Pak. Bapak nggak perlu keluar rumah bisa jalan bisnis, hanya cukup dari handphone saja pakai WA. Dan ada trainingnya ada offline dan online Pak, dibimbing Pak sampai sukses Pak, dibimbingnya nggak akan ditinggalin. Nah, itu kan edifikasi kita di presentasi 5 pilar, pokoknya cuma gitu aja. Nah, yang pilar kelima tentang transparansi data Pak, di sini nggak ada bohong-bohong, tipu-tipu Pak, tidak ada informasi yang disembunyikan oleh perusahaan, semuanya disajikan gamblang jelas Pak, karena kita punya ID Pak.
Kita bisa login di situ, semua penjelasan ada. Bonus kita berapa, poin kita sudah berapa, yang sudah kita terima berapa, yang akan kita terima berapa. Pokoknya transparan, Pak. Itu kekuatan pilar kelima best corporation ini. Dan ini jarang orang lain, perusahaan lain memberikan transparansi data seperti ini. Di bisnis lain kadang-kadang Pak bonus itu dititipkan ke leader gitu. Nah kalau leadernya digoda setan Pak, udah disunat tuh. Dan tidak ada transparansi bonusnya sebenarnya berapa gitu kan. Nah itu presentasi 5 pilar namanya. Jadi pilar ke satu itu profilnya perusahaannya, pilar kedua itu produk, pilar ketiga marketing plan, pilar keempat support system, pilar kelima transparansi data. Nah, mempresentasikan 5 pilar sebagai kekuatan PTBS akan membangkitkan keyakinan yang kuat pada Camit terhadap PTBS Corporation Syariah. Kita cerita marketing plan sudah sesuai syariah Pak, sudah bersertifikat syariah dari MUI, sudah dibedah Pak oleh MUI, sudah dinyatakan sesuai syariah, tidak makan keringat orang lain, tidak menguntungkan di atas Pak, yang diuntungkan yang kerja, yang di bawah bisa nyalip yang di atas, kalau yang di bawah kinerjanya lebih bagus daripada orang yang di atasnya. Adil Pak, sesuai syariah. Nah, satu pilar aja kita bisa keren cerita. Orang sudah hatinya sudah closing, sudah dapat tuh positif, yakin dia. Kita cerita profil perusahaan, presentasi kita di pilar ke satu mantap, dia pasti timbul keyakinan kuatnya. Wah ini mantap nih perusahaan gitu kan. Wah ini perusahaannya legal nih. Wah ini mantap nih, saya nggak akan ditipu gitu. Jadi membangkitkan keyakinan yang kuat pada Camit terhadap PTBS Corporation Syariah. Nah, paham ya? Presentasi 5 pilar itu tetap kuasai dulu informasi dan ilmu-ilmunya ya. Eh, Informasinya, misalkan tentang pilar perusahaan apa, pilar pertama tentang profil itu disiapkan dulu, dipersiapkan dulu, dibaca, dipelajari supaya waktu presentasi nggak salah-salah gitu ya. Kalau kita nggak ada persiapan, kita presentasinya akan ngaco. Jadi yang kita presentasikan itu yang menjadi kekuatan PTBS ya. Dari profilnya, legalitasnya lengkap, resmi, berizin gitu. Jadi tenang kita menjalankan bisnis karena perusahaannya bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan fiktif gitu kan. Alamatnya jelas, kantornya ada gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi apa bicarakanlah hal-hal positif yang menjadi kekuatan di PTBS tentang profil, tentang marketing plan, produk, support system dan transparansi data. Mungkin beda-beda gitu ya. Eh, Masing-masing kita itu mengangkatnya dari segi mananya gitu kan. Mungkin beda-beda, tapi tetap presentasinya sama gitu. 5 pilar ini nggak keluar dari lima jenis pilar ini ya. Profil, produk, marketing plan, support system dan transparansi data. Jadi kalau kita bisa presentasi 5 pilar secara langsung itu si Camit akan tambah yakin dia. Yakin sama perusahaannya, yakin sama orang yang ngajak. Karena orang yang ngajak kelihatan menguasai nih, gitu kan, menguasai perusahaan tempat dia berbisnis. Tapi kalau kita apa hanya mengandalkan skrip seterusnya, suatu saat orang itu bertanya kita nggak bisa jawab, ya udah, wassalam, keyakinan dia luntur. Gitu. Kita kelihatan bagus gara-gara cuma pakai skrip, tapi begitu ngobrol kelihatan kita ininya bolongnya gitu ya, kalau ketahuan kita nggak menguasainya gitu. Makanya usahakan kita bisa presentasi 5 pilar ya. Paham ya? Oke, saya lanjut ya materinya. Ini masih ada materi sedikit lagi. Nah, ini syarat ulangnya ya. Proses P2 yang sebelumnya itu kemarin ya. Start, salam sapa doa. Terus ini kan gali kebutuhan ya. Gali kebutuhan produk, gali kebutuhan sukses. Terus gali potensi. Nah, cek udah maksimal belum? Kebutuhan produk sudah maksimal apa belum? Kebutuhan suksesnya sudah kegali apa belum? Impiannya, motivasinya. Kalau belum maksimal, tidak. Itu diulangi lagi. Lanjut, gali kebutuhan lagi yang lebih banyak, bangun lagi impiannya gitu kan sampai dia betul-betul maksimal gali potensi. Nah kalau sudah maksimal baru catat ya kebutuhan dia itu untuk apa dibawa ke mentor untuk konsultasi. Nah persiapan nih, persiapan produk apa aja gitu kan, terus apa aja yang mau diceritakan dipresentasikan ke Camit ini gitu kan, itu konsultasi dengan mentor. Nah kalau sudah dapat solusi dari mentor baru lanjut ke tahap P3. Nah tahap P3 sekarang ya, dari tahap P2 itu biasa start memulai salam sapa doa, tapi kita memulai untuk proses P3 nih ya.
apa dulu kita identifikasi produk. Produk apa yang tepat sesuai kebutuhan dia dulu. Karena kita belum presentasi 5 pilar, tapi kita sedang edifikasi produk. Nah, kalau edifikasi produk berarti yang kita edifikasikan adalah produk-produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan kami tadi yang sudah kita gali di P2. Edifikasikan tuh produk-produk kita tuh yang sesuai sama kebutuhan dia. Terus edifikasikan juga kisi-kisi bisnis ya. Kisi-kisi bisnis ini artinya jangan ceritakan modal ataupun hasil miliar-miliar. Itu orang kalau terlalu awal mendengarnya itu dia nggak akan percaya. Tapi kalau dia tahunya dari presentasi itu pasti percaya. Karena penjelasannya masuk akal gitu. Tapi kalau kita cerita, oh nanti hasilnya 1,67 miliar, itu orang udah negatif duluan. Wah, kamu hati-hati ditipu. Nah, itu nanti ini dia respon dia. Karena kita terlalu dini bicara tentang miliar-miliar atau terlalu dini bicara modal. Dia akan mundur di tempat, nggak akan lanjut ke presentasi. Nah, karena kita sudah identifikasi produk, dia jadi butuh produk kita, identifikasi kisi-kisi bisnis dia jadi penasaran pengen tahu, baru kita identifikasi siapa mentor, tim, kegiatan dan lain-lainnya, SLC, training, tampilkan video-video. Makanya pertemuan itu penting Bapak Ibu, bukan sekedar hadir untuk belajar, tapi mengumpulkan video-video testimoni, video-video yang bisa kita jadikan bahan edifikasi. Jadi kalau misalkan malas ke pertemuan pasti nggak punya bahan edifikasi, ya kan? Akan dahsyat kalau kita ada di pertemuan itu, di video itu ada kitanya gitu kan, di SLC ada kitanya, video SLC gitu, video training, video apapun gitu kan. Makanya bukan sekedar belajar saja untuk hadir ke pertemuan itu, tapi mendapatkan materi-materi edifikasi yang bisa kita sampaikan ke Camil nantinya gitu ya. Lanjut, sudah edifikasi mentor, tim, kegiatan, baru presentasi 5 pilar tadi ya. Nah, setelah itu apa lagi? Sudah maksimal apa belum tuh? Ya kan? Sudah kebutuhan dia sudah betul-betul pengen atau belum nih produknya? Sudah betul-betul pengen tahu atau belum gitu kan? Kalau belum, ulangi lagi, edifikasi lagi lebih banyak gitu ya. Edifikasi lagi, tambah lagi video-video testimoninya gitu kan. Edifikasi lagi, diulangi lagi sampai maksimal. Nah, kalau sudah maksimal baru di sini lanjut ke tahap seminar. Berarti orang ini, Camil ini sudah siap untuk diundang ke seminar. Kalau sudah maksimal, kalau belum maksimal jangan pernah mengundang Camil ke seminar. Kalau tahapan P3-nya belum maksimal. Ya, cek dulu. Ya, misalkan, wah ini udah ada 10 orang bisa diundang, cek dulu apakah betul motivasinya sudah tumbuh. Apa betul kebutuhan di produknya sudah banyak gitu kan. Apa sekedar pengen tahu doang orangnya. Kalau orangnya sekedar pengen tahu, dia kalau sudah tahu udah selesai segitu doang gitu. Nggak akan join karena dia sekedar pengen tahu doang, bukan butuh. Beda ya. Orang sekedar pengen tahu dengan orang butuh itu beda. Butuh produk, butuh peluang, butuh informasi, itu beda. Nah, yang kita undang itu adalah orang yang butuh, bukan orang yang sekedar pengen tahu. Karena kalau orang sekedar pengen tahu diundang ke grup itu dia nyimak sebentar udah, dia nggak nyimak lagi. Oh, udah tahu sama yang lain. Padahal dia nggak simak semua. Kesimpulan dia oh sama yang lain. Karena dia hanya sekedar pengen tahu, bukan butuh. Makanya cek dulu camit-camit yang mau diundang tuh cek dulu sudah segimana kebutuhan dia di produk, sudah segimana kebutuhan dia di sukses, ya kan? Atau dia jangan-jangan masih terjebak di zona nyaman. Asumsi kita doang dia sudah butuh, padahal dia cuma sekedar pengen tahu. Beda, ya. Makanya harus benar-benar jangan camit yang sekedar pengen tahu doang. Karena banyak tuh diundang ke grup tuh, ya dia bacanya sekitar saja, sepintas pasti follow up, ya udah paham katanya, padahal belum. Ini mah sama kayak CNI gitu. Ini mah sama sama ini gitu. Artinya dia gak nyimak sempurna. Karena dia cuma sekedar pengen tahu. Dia baca sekilas, oh ya udah paham, tahu, samalah sama yang lain. Itu orang yang sekedar pengen tahu. Ya. Nah, beda kalau orang butuh ya, butuh sukses dia pengen tahu informasinya bagaimana PTBS bisa bikin dia sukses. Nah, itu beda, beda ya. Terus produk tetap jadi orang yang diundang ke seminar itu betul-betul orang yang butuh produk dan butuh peluang untuk sukses karena dia pengen sukses dia butuh untuk sukses gitu beda ya jadi jangan salah kalau kita mengundang cabit yang sekedar pengen tahu begitu dia sudah tahu selesai nggak lanjut lagi gitu dengan macam-macam alasan ya nah, tadi screenshot belum silakan screenshot kalau belum
Ya. Nah, jadi materi P3 itu cuma sampai sini. Sampai orang itu si Camit ini betul-betul ada kebutuhan di produk kita, gara-gara edifikasi kita, dia pengen pakai produk kita. Kedua, gara-gara presentasi kita 5 pilar, terus kisi-kisi bisnis, dia pengen tahu lebih lanjut. Dia penasaran, pengen tahu kenapa. Karena menurut yang kita sampaikan, peluang usahanya ini, bisnis syariah ini bisa mewujudkan impian dia yang sudah kita gali. Pak kan katanya Bapak belum punya rumah kemarin, pengen punya rumah tapi nggak tahu caranya gimana. Karena penghasilan Bapak nggak cukup untuk beli rumah. Pak, Bapak pelajari bisnis ini. Insya Allah Pak bisa kebeli rumah 1, 2, 3 tahun ke depan. Nah, penasaran dia kan, gara-gara dia memang punya impian, udah kita gali impian dia. Akhirnya dia menyimak dengan maksimal. Dia paham, insya Allah follow up-nya lebih gampang. Ya, nah gitu. Jadi P3 ini cuma begitu aja alurnya ya. Nah, tapi harus tahu bagaimana apa esensinya, tujuan akhir dari P3 ini. Praktekkan. Ya. Kalau presentasi 5 pilar belum bisa, nanti dibantu pakai skrip. Ya, sementara kirim skrip. Jadi teks aja, teks sama video, dia baca sendiri. Tapi kalau udah bisa menghafalkan, terus bisa presentasi itu dahsyat, dahsyat. Karena banyak orang yang sebenarnya sudah paham bisnis tapi takut memulai. Kita presentasi pilar pertama aja, ini legalitasnya mantap, terus izinnya sudah lengkap, berstandar internasional, berprestasi. Cuman gitu aja dia langsung apa pengen join. Wah, perusahaan yang seperti ini yang saya cari. Dulu saya dikenalkan PT ini, PT itu, tapi nggak jelas. Ini jelas perusahaannya, gitu kan. Satu pilar aja tapi kita maksimal, itu kita bisa closing. Tinggal dia bilang nanti gini, ya udah saya gabung kamu ajarin bisnisnya ya. Nah, udah selesai. Dia belum paham tapi sudah pengen gabung gitu. Gara-gara presentasi kita mantap. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, ini pantangan atau larangan dalam proses edifikasi P3. Hal-hal yang seharusnya Anda hindari dalam edifikasi P3. Nah, ini jangan bicara harga paket atau modal. Tetap di P3 jangan bicara modal. Modal, cara kerja, dan hasil dengan bahasa miliar-miliar. Jangan. Kenapa? Orang-orang tabu dengar miliar-miliar di awal. Tabu. Dari mana miliar-miliar? Oh, kamu mengada-ngada. Kamu halu, katanya. Gara-gara kita cerita miliar-miliar terlalu awal. Jadi di P3 ini jangan dilakukan ya. Jangan bicara harga paket. Nanti bilangnya gini, harganya gimana, Pak? Harganya, cara kerjanya, hasilnya Pak nanti dijelaskan di grup WA seminar. Gitu. Tahan, jangan diceritain. Bapak siap nggak untuk menyimak grupnya gitu kan? Bapak siap nggak menyimak Zoom-nya gitu. Kalau dia memang ada kebutuhan di situ, betul-betul butuh butuh informasi, dia pasti bersedia. Ya. Tapi kalau kita cerita di P3 modal, dia mundur duluan tuh. Padahal dia belum paham bagaimana cara mengerjakannya dan apa yang akan didapatkan. Dia belum paham. Tapi dia langsung dengar 2,6 juta, langsung pahit tuh. Begitu pahit dia tolak langsung. Dia mundur di tempat. Gara-gara di P3 bicara modal, cara kerja dan hasil. Di sini hanya kisi-kisi, ya. Edifikasi yang banyak orang sudah sukses, anak muda, remaja, orang dewasa, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, kirim aja. Kamu penasaran kok bisa ya gimana sih caranya? Wah Pak, caranya insya Allah dijelaskan di grup WA atau di Zoom gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya dia betul-betul pengen, bukan sekedar pengen tahu, tapi memang dia butuh butuh informasi karena dia punya impian. Gitu. Berikutnya, di P3 hanya membahas kisi-kisi bisnis yang membuat penasaran. Kalau dibongkar semua orang nggak penasaran lagi. Modal, cara kerja, hasil dibahas di seminar atau tahap S secara detail. Ya. Apalagi yang nggak boleh, jangan terburu-buru, terjebak, terpancing menjelaskan tentang bisnis secara detail ya. Jangan terburu-buru, terpancing. Yang dijelaskan secara detail hanyalah produknya saja. Jadi di P3 yang detail itu hanya produk. Tes, tes, suara saya ada? Ada? Siap. Jadi yang detail di P3 ini hanya produk, sisanya kisi-kisi, edifikasi yang banyak gitu kan. Sehingga dia betul-betul otaknya ini penasarannya, waduh pengen banget gitu, pengen tahunya luar biasa gitu. Nah, baru kita undang. Jangan terjebak atau terburu-buru ya. Nah, yang ketiga, jangan berbicara tentang apapun yang negatif. Paham ya? Karena edifikasi itu bicara tentang yang positif. Jangan bicara, Pak, ada sih yang gagal pakai co-farming. Ah, udah. Kacau edifikasinya tuh. Ada sih yang gagal ya. Enggak, nanti itu mah. Bicara bicara ada yang gagal itu tuh nanti kalau dia sudah join. Pak, ada yang gagal, Pak, tapi dia tuh salah cara pengaplikasiannya. Nanti kalau dia sudah join. Kenapa kita ceritakan supaya dia jangan salah gitu kan.
Tapi kalau buat prospek kita ceritakan kegagalan, kacau udah gitu. Gagal edifikasi kita. Karena edifikasi itu menceritakan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Ada Pak teman saya sudah join 6 bulan belum closing sampai hari ini. Cerita negatif ke Camit. Camitnya jadi mundur. Wah, kok 6 bulan belum closing-closing? Katanya ada pembinaan. Betul, kita punya alasan. Dia Pak belajarnya nggak maksimal. Kadang muncul, kadang enggak. Itu nanti kita ceritanya kalau dia sudah join. Apa tujuan kita cerita? Supaya dia konsisten. Jangan tiru ini. Dia gagal. Bukan waktu prospek kita cerita negatif. Gagal prospek kita tuh. Ya, ingat. Jangan berbicara tentang apapun yang negatif. Ya, boleh silakan screenshot. Nah, jadi materinya cuma segini Bapak Ibu. Tinggal dipraktekkan. Ya, dari awal tadi tentang antusias, tentang dramatisir, tentang hiperbola yang jujur. Ya, itu harus dipraktekkan. Ya, terus presentasi 5 pilar, cobalah untuk mulai mempelajari dan mempraktekkan. Bicara di depan cermin. Karena kalaupun misalkan kita nggak ketemu, kadang teleponan juga kan kita presentasikan. Nggak harus ketemu, nggak harus video call juga. Tapi kita menjelaskan lewat telepon atau lewat voice note. Itu akan lebih keren. Si Camit akan lebih yakin sama kita. Wah, saya nih ketemu orang yang tepat gitu. Dan jangan pernah membongkar kekurangan kita. Pak, saya belum bisa menjelaskan. Itu mah merusak branding. Pak, saya belum bisa jelasin, nanti mentor saya yang jelasin. Masih banyak nih yang kayak gitu. Itu ngerusak apa? Ngerusak keyakinan Samit ke kita. Wah, ini yang ngajak saya nggak nguasai. Katanya ngajak sukses. Lah dianya nggak nguasain. Malah suruh mentornya. Jadi Camit negatif juga. Jangan pernah bilang saya nggak bisa. Jangan. Ganti dengan bahasa lain. Ya, kalau kita belum bisa, ganti bahasa lain. Pak akan lebih mantap kalau mentor saya yang menjelaskan. Saya bukan nggak bisa, tapi akan lebih mantap kalau mentor saya langsung yang menjelaskan ke Bapak. Jadi jangan bilang saya belum bisa. Aduh, mitra PTBS ngajak orang bisnis bilang saya belum bisa. Kira-kira orang mau join nggak tuh? Nggak akan mau join orang. Wah, kamu ngajak nggak bisa, ngajak-ngajak saya. Ganti bahasanya. Pak, saya jelaskan ya, tapi kayaknya lebih mantap kalau langsung mentor saya yang menjelaskan. Jadi jangan bilang saya nggak bisa, ganti bahasanya. Akan lebih mantap, Pak, kalau mentor saya yang menjelaskan ke Bapak. Gitu. Verifikasi mentor gitu kan. Ya nggak langsung disambungkan sekarang. Banyak-banyakin dulu verifikasinya. Nanti ada saatnya kita baru sambungkan. Dia pasti sudah mau. Kenapa? Verifikasi kita sudah mantap, sudah maksimal. Sehingga dia respect, dia kagum, dia salut. Pokoknya mentor saya mantap gitu kan. Itu yang dia terima tuh. Dan dia juga akhirnya apa? Dia mau, ya udah saya mau sambungin dong sama mentor kamu. Ada nih yang mau saya tanyain. Ya gitu kan. Udah sambungkan ke mentor. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi materinya cuma segitu. Karena udah jam 10 lebih juga. Udah jam, wah udah ke jam setengah 11. Jadi, nah kita kembali kepada impian nih. Kira-kira yang mana impian Anda nih? Haji Ruspo Dakar atau haji dan umroh ke Tanah Suci nih? Ayo, coba saya pengen interaksi dulu nih sebelum kita tutup nih. Kira-kira yang mana impiannya nih? Coba tuliskan di komentar. Dua-duanya semuanya. Disuruh satu aja nggak mau ya? Semuanya dua-duanya. Bisa, bisa. Ya. Nah, kalau pengen pajeronya, pengen umrohnya, semua bisa. Kalau Anda bukan basic. Kalau ada basic itu mimpi. Ya enggak? Karena pajero itu kan 500 juta. Ya kan? Dipakai haji furoda 350 juta. Nggak akan kebeli pajero. Kalau 500 juta beli Pajero, nggak jadi berangkat umroh, berangkat haji. Kalau pengen dua-duanya, artinya ID Anda jangan basic. Kalau ID Anda basic, bilang pengen Pajero dan haji, itu nggak akan mungkin. Karena haji furoda aja itu 350 jutaan. Nggak pakai antri, daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Nah, tembus di ambasador, berangkat haji itu. Tapi nggak dapat Pajero lagi. Kenapa? Kan cuma satu 500 jutanya. Ya kan? Ini semuanya dibilang dua-duanya nih, jangan-jangan yang bilang dua-duanya masih ada yang basic. Kalau pengen dua-duanya jangan basic, gak mungkin kecuali nanti tembus luxury, tapi masih lama ya.
masih lama. Yang cepat itu yang sebelum telusuri karena dari 1.500 ke 3.000 itu lumayan waktunya, panjang, ya kan? Yang paling cepat itu saya tembus Big Ambassador, mau umroh berangkat. Tembus Big Ambassador kedua, beli Pajero. Luxury udah tembus belum, tapi Big Ambassador kedua sudah tembus. Ya, Big Ambassador pertama berangkat haji, Big Ambassador kedua beli Pajero, dapat tuh dua-duanya. Nah, itu baru bisa dapat dua-duanya ya. Nah, kalau pengen semuanya jangan basic. Siapa nih yang masih basic di sini nih? Saya. Kalau masih basic, jangan ngarep bisa dua-duanya. Kecuali tembus luxury. Tapi nggak jadi beli rumah dong. Ya kan? 350 haji, 500 Pajero, sisa 150 juta. Gitu kan? Nggak jadi beli rumah luxury. Makanya kalau pengen impiannya banyak, besar, jangan basic. Jangan basic itu, aduh. Ya nggak, capeknya sama, hasilnya beda. Capeknya sama, tapi hasilnya cuma satu kali. Ya, kalau impiannya dua-duanya, artinya segera upgrade ke peringkat yang lebih tinggi ya. Kalau basic minimal ke reguler lah. Ya, kalau ke bisnis berarti pengennya 7 kali gitu ya. Gitu. Karena capeknya sama. Karena waktu kita upgrade itu, poin yang sudah ada sebelumnya itu nggak nyangkut di ID yang baru. ID yang baru tetap mulainya dari nol. Sayang kan? Tapi kalau dari awal kita langsung uh, reguler atau bisnis atau eksekutif priority, itu satu poin itu nggak lepas nyangkut di banyak ID kita. Uh, saya masih pengen upgrade, aduh, ya upgrade lah bunda. Tapi yang penting mah sebenarnya basic juga itu lumayan besar ya. 3,67 miliar itu juga besar. Cuman kita waktunya panjang dan kita dapatnya cuma satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Apa salahnya waktunya sama panjang, tapi kita dapatnya berkali-kali, 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 berkali-kali. Lebih enak mana? Waktunya sama panjang, tapi basic dapatnya semua satu kali, di atas basic dapatnya berkali-kali. Mending yang mana? Ya kan? Oke ya, tapi insya Allah kalau kita punya impian, makanya fokus sama impiannya. Karena yang mendrive kita, yang menggerakkan kita, karena kita punya impian. Tapi kalau kita nggak punya impian, makanya kita memble gitu kan. Kita males, kita nggak fokus. Kenapa? Impiannya ternyata nggak kuat gitu. Ya kan? Tapi kalau impiannya kuat, kelihatan. Orang-orang yang impiannya kuat itu kelihatan dari apa? Dari pergerakannya. Dari belajarnya, dari prakteknya kelihatan. Nah, kalau yang belajarnya bolong-bolong, prakteknya salah-salah, nggak pernah konsultasi, sudah kelihatan nggak punya impian, cuma punya mimpi. Karena nggak akan terjadi gitu kan. Nggak akan terjadi, nggak bisa prospek, nggak bisa closing, gimana ini bisa dapat, gimana ini bisa terjadi poin segitu gitu kan. Tapi kalau impiannya kuat, dia akan berjuang habis-habisan, ya kan. Dari nggak bisa belajar jadi bisa. Makanya kejar impian Anda ya. Raihlah semua impian dan hiduplah dalam kehidupan yang Anda cita-citakan. Karena Anda sudah memiliki jalannya dan peluangnya, yaitu dari mana? Best Corporation Syariah. Yang tidak mungkin di sini menjadi mungkin. Tinggal maksimalkan, jangan buang-buang waktu, gaspol, jangan pakai rem. Ya, karena kalau kita buang-buang waktu, waktu yang sudah terbuang lihat, sudah lewat. Apa yang kita hasilkan di bisnis ini? Belum apa-apa. Udah kebuang sekian bulan, sekian tahun. Ya enggak? Mana? Motor juga belum tembus-tembus. Kenapa? Karena tidak konsisten, karena tidak fokus, ya, karena tidak merapat ke support system. Akhirnya long long time, lama, ya. Nah, kalau pengen cepat ya harus fokus konsisten. Oke, siap ya. Jadi materi malam ini cuma sampai di sini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Tapi ini materi bukan materi baru. Harusnya semua sudah paham. Tinggal praktekkan, maksimalkan ya di prakteknya. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup presentasi training saya malam ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBS, go berkah, no riba, go betul.